guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Rizky di YouTube channel gue, Rizky Ratnasari. Ya, di video kali ini topik yang kalian tunggu-tunggu. Dan gue kedatangan tamu spesial. Dan gue bakal interview Merlin. Ya, jadi Mbak Merlin ini, jangan panggil Mbak, Merlin ini punya YouTube channel juga. Kalian bisa kepoin, nanti gue bakal tulis linknya di description. Kalian kepoin semua videonya, terus jangan lupa komen, like, subscribe, oke? Nah, langsung aja kita mulai. Jadi gue tuh mau interview Merlin soal pekerjaan di Belanda. Tapi sebelumnya, gue mau Merlin kenalin dirinya dulu ke kalian. Ya, hai teman-teman, aku Merlin, asalku dari Indonesia, lebih tepatnya di Kota Malang, Jawa Timur. Arek-arek Malang, tolong. Ya, Arema, yuk langsung ya di komen, di like, di subscribe, di share. Oke, kembali lagi ke ceritaku. Kembali lagi. Aku di sini sudah 5 tahun. Aku tinggal di sebuah kota yang dekat Amsterdam dan aku bekerja di sebuah perusahaan swasta internasional, lebih tepatnya di Amsterdam. Oh, oke. Mbak dulu bisa datang ke Belanda itu karena apa sih, Mbak? Kok waktu itu aku cerita ini sedikit flashback juga, ketemu sama calon Suami, guys. Sudah taken ya. Udah taken ya. Jangan ada yang kepoin, ntar di Instagramnya gue kasih. Iya. Iya, waktu itu ketemu sama calon suami, diundang ke Belanda ini dengan dengan tujuan untuk lebih serius lagi, yaitu menjadi pasangan suami istri. Terus Mbak tadi bilang udah 5 tahun kan di Belanda. Terus Mbak bisa kerja di Belanda itu, kerja di perusahaan swasta, itu gimana ceritanya tuh? Ya, ceritanya tuh cukup panjang sebenarnya. Di tahun pertama itu karena aku tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Nah, ini juga kesalahanku dan mungkin kebodohanku, tidak mempersiapkan terlebih dahulu apa yang sebenarnya aku mau waktu datang ke negara asing. Nah, waktu itu di tahun pertama aku cepat mengejar kemampuan bahasa Belandaku supaya kalau misalkan bekerja di perusahaan Belanda bisa langsung cepat berkomunikasi, dan kedua juga melakukan kegiatan volunteer supaya mengerti bagaimana sih culture orang-orang Belanda. Nah, tahun kedua start itu aku mulai di perusahaan asing juga internasional. Pertama ketika apply, tentunya kita masukkan CV dan semua online ya, lewat email. Setelah itu dipanggil, interview, melalui beberapa tahap interview, lalu diterima. Ya, untungnya diterima. Nah, itu proses interviewnya juga cukup panjang dan sangat detail, nggak kayak di Indonesia, agak sedikit berbeda nih. Ini menariknya. Nih, wajib disimak. Nah, yang pertama itu mereka pasti mengulik-ulik, ngapain sih kamu ada di Belanda dan apa kemampuan kamu? Kamu bisa jual apa dari diri kamu? Nah, itu aku harus jual. Oh, aku bisa ini, aku bisa itu, aku memiliki pengalaman internship di A, B, C, D, E, terus aku sekolah ini, tujuannya seperti ini. Nah, bener-bener dikulik sampai habis lebih dalam ya, cari tahu. Ya. Wow. Dari situ mereka mulai tertarik. Oke, nah lalu mereka akan bertanya mengenai fungsi yang kita apply. Kamu apply fungsi ini, kenapa kok kamu merasa cocok gitu? Dan yang ketiga, aku ingat kenapa kok kamu pilih company ini. Nah, itu semua dibahas di interview yang kurang lebih lah di setiap tahap itu 45 menit sampai 1 jam. Wow. Ya. Kalau di Indonesia kayaknya nggak sampai sedetail itu sih ya. Betul. Dan kalau company-company yang sudah internasional, mereka akan cek juga bagaimana sih kamu menjadi employee yang culture fit dengan company tersebut. Wow. Ya, cukup detail sekali. Dan itu aku nggak expect. Oh, boleh nih buat masukan buat kalian semua yang baru pada pindah ke Belanda atau yang lagi lulus kuliah. Mau cari kerja di sini, simak baik-baik ya. Ya. Terus buat kerja di Belanda tuh syaratnya susah nggak sih? Sebenarnya enggak. Mereka minimum butuh kayak diploma bachelor atau diploma master juga oke lah ya, karena memang angkatan muda ini sudah banyak yang lulus master. Iya, benar. Iya, tapi kalaupun tidak memiliki master degree, kayak aku sendiri juga hanya punya bachelor, itu pun dari Indonesia, aku nggak sekolah di luar negeri atau Belanda, bisa-bisa aja gitu loh, asal kita berani untuk jual diri kita. Jual maksudnya? Iya, jual ya. Ini lucu nih. Menjual dalam arti kemampuan, skill set kita yang mana sangat berarti buat company. Jadi emang nggak sesusah yang dibayangin sih sebenarnya. Tapi Iya. sebenarnya kalau mau kerja di Belanda juga nggak bisa langsung ucuk-ucuk apply gitu kan. Betul. Kita harus punya visa sponsor juga kan. Betul.
Nah, ini perlu disimak juga. Kalau misalkan kalian belum memiliki visa ataupun kalian masih di Indonesia, nah kalian mungkin chance-nya itu ada, tapi sedikit. Kalian harus buktikan kalau kalian itu sangat berpotensi sehingga company di negara Belanda ini bisa meng-hire kalian, bahkan mindahin kalian dari Indonesia ke Belanda, disponsorin. Iya. Ini yang namanya visa high skill migrant. Jadi harus high skill, bukan tipe-tipe yang kerjaan junior atau yang biasa-biasa gitu, enggak. Betul. Benar-benar kalau misalnya di Belanda cuman kayak limited orang yang bisa, dan kamu salah satunya, nah itu bisa ya. Nah betul, contohnya banyak sekali orang-orang India yang mana IT skills-nya itu cukup tinggi dan orang-orang Belanda nggak punya skill set itu, mereka berani bayar orang-orang itu untuk datang ke Belanda, sponsorin semua, dan keuntungannya family yang dibawa ke sini juga disponsorin. Wow. Ya itu kerennya. Wow. Dan family yang dibawa ke sini juga bisa memiliki hak yang sama untuk bekerja, untuk seperti orang-orang Belanda lainnya. Wow. Nah itu positifnya. Ya kalian buat anak-anak IT ya wajib dengerin ya. Ya yang pinter IT. Iya. Tapi emang banyak sih yang di sini tuh dibutuhin IT, karena aku juga punya temen kan, jadi dia emang orang Jerman, kerja di Belanda, kerja IT. Tapi emang dia bilang katanya, aku nggak ngerti ya, kalau dia bilang sih katanya soal gaji emang di sini lebih gede hitungannya dibandingin di negara Jerman gitu. Iya, bisa jadi. Ya. Terus ada nggak yang budayanya kerja orang Belanda yang bikin shock? Culture shock soal budaya kerja. Iya, kalau culture shock itu menurut saya pribadi, ini dari pengalaman pribadi ya, orang Belanda itu orangnya belak-belakan. Oh ya, mereka tuh kalau bilang sesuatu yang jelek kayak oke, kerjaan lu jelek atau sampah atau lu ngapain sih gitu loh. Mereka tuh berani bilang di depan muka kita, bahkan di depan kolega atau bos bahkan. Well, it's fine karena di sini hak suara itu semua orang punya. Nggak perempuan, nggak laki, nggak tua, nggak muda. Nah itu menurut aku sangat shocking sekali pertama-tama waktu bekerja di Belanda, karena budaya Indonesia itu kan yang Pak. Oh iya bos, siap aja dulu, nggak tahu siapnya kapan. Betul. Apa sih yang penting Bapak happy. Iya, yang penting Bapak happy. Iya benar banget gitu. Itu. Dan waktu aku datang ke Belanda itu salah satu kesalahan aku tidak mempersiapkan dan tidak research terlebih dahulu mengenai culture tersebut, sehingga di pengalaman kerjaanku yang pertama aku mengalami banyak sekali kesulitan untuk mingle dengan kolega. Di situ aku merasa kayak I'm not a culture fit person di company itu, bahkan di tim. Ya itu kejadian yang sangat berarti buat aku. Di situ segera aku merubah sikap, merubah mentalitas juga. Well, kalau tinggal di Belanda ya harus jadi orang Belanda. Iya benar. Harus ngikutin budayanya orang sini. Betul. Kalau nggak bisa cepat sukses. Iya benar. Terus pernah ngalamin rasisme nggak di sini? Ya, rasisme itu aku merasakan. Ya sebenarnya sih nggak terlalu yang kayak gimana ya, karena Belanda ini kayak melting pot. Iya benar. Semua orang ada, entah colornya hitam, coklat, kuning, semua ada. Iya. Kalau rasisme itu aku ngerasa waktu beberapa kolega dari negara-negara lain itu seperti kayak senggol-senggolan lah, kayak siapa yang mau dapat posisi lebih tinggi gitu, dan mereka merasa kalau orang yang berasal dari negara yang nggak atau jarang terdengar kayak Indonesia atau Asia, nah itu kayak lebih kayak no fine, you do something else gitu. Itu pernah ngalamin ya. Benar, dan itu nyakitin banget buat aku. Aku pikir di Indonesia doang ada yang begitu. Di sini juga ada toh. Tapi lebih susahnya lagi di Belanda ini, kita saingannya itu sama seluruh orang di seluruh dunia, Bo. Iya benar. Saingannya banyak ya. Iya, nggak cuma antar pulau aja, antar dunia. Iya benar. Ya, yang orang Perancis juga merasa lebih oke, atau orang Afrika juga merasa lebih knowledgeable daripada kita. Nah di situ aku kayak nggak terima dong. Aku juga sekolah sampai 4 tahun, sampai berkeringat darah untuk belajar, dan aku hanya cuman datang ke company itu untuk diam. No, I will not do that. Gitu, aku bakal tunjukin kalau aku bisa. Boleh tuh. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana caranya buat orang yang udah di Belanda dan dia mau apply pekerjaan di Belanda? Nah, itu sebenarnya gampang banget karena orang-orang di sini itu semua serba digital. Jadi kita tinggal bikin CV kita kayak di Microsoft Word gitu, lalu kita simpan di email, kita kirim ke perusahaan-perusahaan. Nah, semua via email dan nggak perlu lagi ngeprint, masukin di amplop, kirim gitu, itu sudah nggak zaman. Udah nggak zaman di sini ya? Betul. Itu aja sih simple. Kalau mereka tertarik dengan CV kalian, langsung mereka akan call kalian dan interview, copy darat gitu.
Terus susah nggak cari kerja di Belanda? Kan kamu yang lebih berpengalaman ya, udah lebih tinggal lama. Susah nggak cari kerja di Belanda? Susah-susah gampang. Susah gampang. Susah-susah gampang. Kalau mereka sih nggak lihat ya kita latar belakangnya apa. Kalau rasisme di tahap-tahap awal itu, aku rasa sama sekali sudah nggak ada lah anggapannya. Jadi mereka tuh cuman lihat apakah skill set kita itu cocok dengan pekerjaan. Itu nomor satu kunci. Kalau misalkan sudah cocok ketika interview, kalian juga mantap, kalian bisa secara percaya diri, kalian bisa nunjukin presentasi bagus. Nah di situ aku jamin sih lancar ya. Susahnya itu kalau misalkan kalian bahasa Inggris masih belepetan, bahasa Belanda masih belum lancar. Nah itu yang susah. Karena mereka juga akan melihat bagaimana kalian bisa secara komprehensif mengerti pertanyaan yang mereka kasih ke kalian. Iya, benar. Ya karena sehari-hari pekerjaan kalian akan seperti itu. Iya, benar. Betul, itu susahnya. Terus apalagi ya, susahnya lagi deal masalah salary. Kalau di sini itu normal sekali di tahap-tahap awal atau pertengahan kita deal, oke, salary yang mau dikasih berapa tuh? Oh, jadi langsung nanya gitu di muka gitu. Iya. Gajinya bisa nggak segini gitu? Iya, itu normal sekali. Oh. Iya. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin kalau misalkan setelah interview selesai kalian baru tahu cuman segini salary-nya, aku nggak tertarik. Nah itu kan buang-buang waktu juga. Sih benar. Ya, jadi tapi kan kalau di Indonesia juga emang sih udah ada kayak gitu. Oh bagus. Kayak expectation salary-nya berapa ditanyain, tapi ujung-ujungnya ya standar gaji yang di perusahaan itu ujung-ujungnya. Betul. Gitu. Ya kalau di sini masih bisa lah nego-nego asal kalian juga pintar bernegosiasi. Iya benar. Terus kan udah pernah punya pengalaman nih sebelumnya juga kan kerja di Indonesia. Ya. Lebih enak kerja di Indonesia apa kerja di Belanda? Jujur nih ya. Iya jujur aja. Bukaan. Aku suka kerja di Belanda karena di sini itu nomor satu mereka tuh terbuka. Ya apa-apa serba transparan. Kalau misalkan ada kejadian atau problem perusahaan, biasanya CEO atau bos-bos itu langsung memberikan rapat terbuka atau di email pun juga tercantum jelas apa sih permasalahannya. Kedua, kalau misalkan kita tidak puas, kita tuh memiliki hak suara dan gunakan itu. Bilang ke bos kalian, bos, aku nggak suka nih caranya seperti kayak gini. Bos, menurutku caramu tuh salah. Nah itu aku tuh suka banget karena dengan begitu mentalitas aku juga jauh lebih terlatih, ngomongnya juga lebih lancar dan juga melatih pola pikir kita menjadi lebih maju. Gitu. Oh, berarti emang aku udah ada kriteria buat cocok kerja di Belanda nih, karena dulu nih kalau bos aku nonton ya, aku sering ngomelin dia mbak. Oke. Aku sering ngomelin dia. Aku waktu itu baru jadi anak baru, tapi aku udah komplainin dia terus. Aku bilang harusnya nggak begini nih pak, harusnya begini gini. Terus sampai dia tuh ngomong ke masih satu divisi sama kita gitu, terus dia bilang baru kali ini nih gue punya anak buah, gue yang diomelin gitu. Terus dia bilang dia bosnya gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya, ini jadi pertanyaan yang terakhir. Tantangan terberat kerja di Belanda tuh apa? Performance review ya. Oh. Jadi tiap kuartal itu ada namanya performance review yang mana kita harus bisa tunjukin bahwa goal-goal yang kita set buat diri kita sendiri itu tercapai atau tidak. Nah ini sesuatu yang dulu aku nggak pernah alamin sama sekali di Indonesia. Nah kalau boleh jujur, pengalaman kerja aku di Indonesia itu cuman berapa bulan. Interview lalu diperpanjang jadi pekerja permanen, itu pun aku tinggalkan selama dalam jangka berapa bulan itu. Nah ketika datang ke Belanda jadi pegawai, itu kita tuh harus mencantumkan goal-goal yang mau kita capai. A, B, C, D, E, katakanlah 5. Oke. Nah nanti setelah satu kuartal habis, dicek lagi apakah kalian sudah mengerjakan PR-PR kalian sendiri. Dan itu akan di-challenge terus-terusan sama bos kalian. Kenapa kok kamu nggak ngelakuin itu? Kenapa kok kamu gagal di sini? Begitu. Diajarin untuk mandiri dan responsible dengan apa yang kalian buat. Simak tuh guys. Iya. Kayaknya agak berat ya kalau aku denger itu berat. Tapi emang beda sih dari segi kinerja, budaya orang Belanda tuh beda. Di sini juga orang kerja tuh gesit-gesit ya nggak? Betul. Beda banget sama di Indonesia. Kalau Indonesia kan udah ntar aja, laporan beres, ntar udah tenang aja. Iya, kalau di sini kalau di sini harus beres gitu ya. Oh ya, berarti yang satu lagi, karena orang Belanda ini belak-belakan. Kalau misalkan kita tuh nggak prepare, katakanlah di meeting atau kita tuh nggak juga ikut sumbangsih dengan ide, itu tuh nggak tahu ya, ini aku aja kayak aku ngerasa malu gitu. Aku kayak ngerasa malu karena yang lain tuh aktif banget. Inti katanya mereka sebelum meeting sudah prepare
prepare, mereka sudah kerjain homework mereka. Jadi apa yang diomongin tuh mereka tahu. Dan di situ terjadilah kayak diskusi, pertukaran ide. Nah di situ asik banget kalau kita involve. Kalau kita nggak involve kayak mati kutu deh. Iya. Di pojokan ngomong apa sih nih orang-orang. Iya. Nah itu pengaruh sekali sama performa kerja kita. Karena bos juga lihat siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif. Oh. Gitu. Itu kunci. Buat masukan nih buat kalian semua nih ya. Ya. Wow, menarik banget nih topik kali ini, menarik banget. Iya, sangat menarik. Oh ya, satu lagi, kayak yang tadi, kalau misalkan kita nggak ngerjain sesuatu yang kita janjiin, oke minggu depan ya, 2 minggu lagi ya. Nah, kalau sampai 1 kali fine, 2 kali sudah diberitahu, 3 kali mereka bisa semprot di depan kolega, bisa langsung laporin ke bosnya kalian. Nah, itu jangan salahin mereka, karena mereka memiliki hak untuk, well, kamu sudah janji kok, nggak ada. Iya. Gitu. Wow. Inti katanya kita dipermaluin lah Iya. di depan umum, dan kita harus terima, karena itu kesalahan. Wow, beda banget ya sama kinerja orang Indonesia. Iya. Kalau di Belanda kayak dari segi jam istirahat itu Oh ya. aku pengen tahu juga dong, kan kalau di Indonesia nih ya, karena aku dulu sebelumnya aku kan kerja di kantor 2 kali. Jadi waktu itu aku bagian finance, terus yang kedua aku bagian GA. Nah waktu pas finance itu sama, aku masih kerja itu masih bisa makan, terus ngeriung ramean, Iya. rujakan, makan pizza bareng, itu masih bisa di Indonesia. Nah kalau di Belanda sendiri itu bisa nggak kayak gitu, budaya yang kayak gitu? Kalau di Belanda ini, karena aku bekerja di perusahaan internasional ya, bukan di perusahaan Belanda. Kalau perusahaan internasional itu lebih fleksibel. Oh, Tipe-tipe startup itu lebih fleksibel, asal kalian mulai dari jam 9 atau jam 10, kalian boleh pulang jam 5 atau jam 6 sore seperti itu ya. Lalu istirahat setengah jam, lalu setengah jam selesai kalian harus kembali lagi bekerja. Di tengah-tengah itu kalau kalian ada sedikit pause, kalau orang Belanda Iya. kayak break Iya, gitu, break. kalian bisa fine gitu. Kalian mau ngechat, kalian mau ngobrol-ngobrol sama teman kalian, mau makan-makan yang lain silakan, tapi yang pasti kerjaan kalian harus beres. Gitu. Kalau yang aku dengar di perusahaan Belanda itu lebih strict karena Iya, mereka lebih kan strict. tipe tradisional. ya itu yang aku tahu sih, karena aku dengar banyak cerita teman-teman aku yang kerja di perusahaan Belanda itu katanya boro-boro, jadi kayak ada coffee break, kalau bisa cepat balik ke meja ya balik ke meja gitu, Betul, secepat mungkin. betul. Wow. Itu perbedaannya. Kalau di Indonesia aku dulu ya Mbak ya, aku bisa ngerujakan ya di mejanya siapa gitu, beda divisi, terus Iya. ntar ke bawah ngopi dulu. Aduh pokoknya bebas lah, bahkan ya kalau Jumat kan istirahatnya lebih lama, itu masih bisa nge-mall dulu. Ngemol. Karena depan kantor itu mall kan, jadi bisa nge-mall dulu dan baliknya tuh kayak Lama dong. lama. Oke. Harusnya kan kayak 1,5 jam gitu, ini jadi kayak 2 jam. Terus balik-balik bos sudah nelponin gue, di mana kayak gitu. Tapi ya udah santai aja, wolos aja, karena banyak yang kayak gitu. Betul. Oh, Itu dulu aku sempet ngalamin kerja yang kayak gitu. Ternyata pas pindah ke Belanda, orang kerja yang pada gesit, terus yang Iya. on time banget, terus kayak ngerasa ya Allah, gue kemana aja selama ini, kerjanya bener-bener bertolak belakang banget deh ya. sama budaya kerja kita. Positifnya kerja di Belanda juga, kalau misalkan kalian kerja, kalau kalian ambil libur. Oh. Ya itu mereka nggak mau campur adukin kalau kalian lagi libur, kalian di-call-in atau kalian harus tetap bekerja, no. Gitu. Mereka benar-benar strict dengan Wow, peraturan. tuh dengerin ya para bos, mantan bos gue yang Iya. gue lagi libur diteleponin, suruh beresin laporan, nih denger Iya. baik-baik. Itu nggak ada work-life balance-nya, itu namanya membunuh manusia. Oh. Kalau di sini work-life balance itu sangat penting sekali, Iya, karena benar-benar. itu pengaruh ke mentalitas kita. Iya benar. Kalau kita terlalu banyak bekerja, kita bisa jadi gila, bisa sakit. Iya, dan kalau kalian mau tahu ya, di sini banyak orang kena burnout. Iya, burnout. Banyak banget. Itu mungkin karena tekanan hidup, tekanan pekerjaannya juga berat sih Mbak ya. Sangat berat. Itu jadi make sense sih kenapa banyak orang stres lah istilahnya di sini. Iya. Dan burnout itu di sini it's taken seriously. Jadi benar-benar bukan penyakit yang kamu sakit demam, tinggal di rumah 1-2 hari lalu balik lagi ke kantor. No, burnout itu bisa sampai tahunan. Tahunan. Iya. Bahkan yang belum tahu nih, kalau di Belanda kamu sudah tercap sakit burnout, company dokter juga sudah mencek dan memverifikasi, kamu bisa stay at home, istirahat, recover sampai maksimum 2 tahun. Dan selama 2 tahun company tidak boleh pecat. Wow, terus masih dapat gaji gitu? Of course. Wow. Karena itu serius. Wow. Serius. Dan oleh Wow. karena itu hati-hati ya bos-bos yang suka asal-asalan, suka kasih pekerjaan lempar-lempar aja ke employee-nya, nggak bertanggung jawab. Akhirnya employee-nya sakit burnout, ya itulah hasilnya. Wow. Iya. Wow, ini menarik banget sih, topik ini menarik banget. Banyak yang berbeda sekali.
banyak banget. Nih kalian pokoknya harus simak ini, tonton sampai habis. Iya, terus tonton sampai habis. Terus apa lagi? Oke, makasih. Mungkin itu aja pertanyaan kali ini. Buat kalian yang penasaran sama YouTube channelnya Merlin, silahkan cek. Gue bakal tulis linknya di description. Kalian kepoin semuanya, jangan lupa di like, di subscribe, terus di komen dan di share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Bye.